Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang hereditas pada manusia, khususnya pada submateri persilangan golongan darah. Dalam persilangan golongan darah ada tiga sistem golongan darah yang biasa digunakan, yaitu sistem A, B, O, sistem MN, dan sistem Rhesus. Dalam sistem ABO itu terdapat 4 golongan darah yang biasa kita kenal, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sekarang pada tabel kita lihat masing-masing golongan darah dengan genotipenya masing-masing, yaitu golongan darah A itu memiliki 2 genotipe untuk homozigot dan heterozigot. Homozigotnya IA dan heterozigotnya IA-IO. Untuk golongan darah B, homozigotnya IB dan heterozigotnya IB-IO. Untuk golongan darah AB, genotipenya IA-IB, dan golongan darah O, genotipenya IO-IO. Berikut kita lihat contoh soal untuk sistem ABO. Seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan dengan golongan darah B heterozigot. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Sekarang yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita pasang parentalnya dulu. Untuk golongan darah AB berarti genotipe yang kita pasang IA-IB kita silangkan dengan golongan darah B heterozigot, berarti genotipenya IB-IO. Terus setelah itu kita tentukan gametnya. Untuk IA-IB berarti memiliki 2 gamet, IA dan IB, sedangkan IB-IO berarti memiliki 2 gamet, IB dan IO. Sekarang selanjutnya kita silangkan untuk kita pasang papan caturnya di F1 untuk melihat hasil F1-nya. Nah, dari persilangan yang tadi kita lihat, kita pasangkan pada papan catur, maka akan terlihat ada 4 tabel, 4 kolom, ada IA, IB, dan untuk IB dan IO. Nah, setelah kita pasangkan maka hasilnya terbaca. Kita bisa lihat di kolom pertama itu tertera IA-IB, berarti golongan darahnya AB. Terus berikutnya ada IB-IB, berarti golongan darahnya B. Berikut ada IA-IO, berarti golongan darah A, dan ada yang terakhir IB-IO, berarti golongan darah B. Nah, bisa kita lihat bahwa dari tabel ini menunjukkan bahwa 25% golongan darah AB, 25%-nya lagi golongan darah AB, dan 50%-nya golongan darah B. Berikut kita lihat sistem yang kedua, yaitu sistem MN. Untuk sistem MN ini ada 3 golongan darah, yaitu golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah MN. Untuk genotipenya, golongan darah M genotipenya IM-IM, golongan darah N genotipenya IN-IN, dan golongan darah MN genotipenya IM-IN. Berikut kita lihat contoh soal untuk sistem MN. Seorang wanita bergolongan darah N menikah dengan pria bergolongan darah MN. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Masih sama seperti sistem ABO tadi. Yang pertama kita pasang parentalnya. Untuk golongan darah N berarti IN-IN, dan untuk golongan darah MN berarti IM-IN. Setelah itu kita tentukan gamet. Karena parentalnya IN-IN, maka hanya punya 1 gamet, yaitu IN. Sedangkan IM-IN memiliki 2 gamet, yaitu IM dan IN. Selanjutnya kita pasangkan, kita susun untuk melihat keturunan F1-nya. Berikut kita pasangkan pada papan catur, akan terlihat seperti yang ada pada layar. Ini untuk golongan darah IN, ini untuk golongan darah IN-IN tadi, sedangkan untuk golongan darah IM-IN berarti ada disusun 2 susun ke bawah.
Nah, dari tabel ini terlihat ada dua, yaitu yang pertama terbaca ada IMIN berarti golongan darah MN. Di sini ININ berarti golongan darah N, maka masing-masing bernilai 50%, 50%. Berikut yang ketiga, kita lihat untuk sistem resus. Dalam sistem resus itu ada dua golongan darah, yaitu resus positif dan resus negatif. Resus positif genotipenya IRH dengan huruf besar, dan IRH salah satu huruf besar dan salah satunya huruf kecil. Untuk resus negatif IRH keduanya disimbolkan dengan huruf kecil. Berikut kita lihat contoh soal lagi untuk sistem resus. Seorang wanita bergolongan darah resus negatif IRH menikah dengan pria bergolongan darah resus positif IRH. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Yang pertama kita pasang parentalnya IRH disilangkan dengan IRH resus negatif dan resus positif. Kita tentukan gametnya, karena keduanya sama maka hanya memiliki satu gamet. Setelah itu kita lihat hasil F1 nya. Dari pemasangan papan catur terlihat bahwa hanya ada satu kotak yang terisi, berarti nilainya 100%. Dari keduanya didapat IRH itu berarti semua anak-anaknya akan memiliki golongan darah resus positif. Ya, demikian itu sedikit penjelasan tentang bagaimana cara persilangan golongan darah. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran biologi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.